Nah, untuk poin A ini, untuk rumusnya itu kata mendaga, dekimas yang artinya itu dapat atau bisa. Ini lebih menjelaskan kemampuan seseorang. Kayak misalnya nomor 1 nih, watashi wa pinpong ga dekimasu, yang artinya saya bisa pingpong. Nah, sama untuk nomor 2 juga, ini tuh apa nih? Jun sama nihongo ga dekimasu, yang artinya saudara Jun bisa bahasa Jepang. Nah, sama nih untuk contoh nomor 3 juga. Egi sama sui eiga dekimasu, saudara Egi bisa berenang. Jadi untuk fungsi pola kalimat ini, rumus A ini, kata bendaga atau dekimas ini kan artinya tuh dapat atau bisa. Ini lebih menjelaskan apa ya, untuk kemampuan seseorang ya. Jadi untuk kemampuan seseorang, misalnya nih saya bisa pingpong, terus ini saudara Egi bisa bahasa Jepang. Begitupun dengan saudara Egi bisa berenang. Ini untuk penjelasan poin A. Kita lanjut untuk poin B. Nah, untuk poin B ini, kata kerja jisoke plus kotoga dekimasu. Nah, untuk apa namanya poin B ini tuh sama aja kayak poin A, tapi ini lebih spesifik ya, lebih spesifik nih. Kita ubah dulu kata kerjanya ke bentuk jiso. Kayak misalnya kita masuk ke nomor 1. Rika sama nihongo to hanasu kotoga dekimasu, yang artinya saudara Rika bisa berbicara bahasa Jepang. Nah, ini tuh dari kan kata kerja jiso. Ini tuh dari kata kerja hanashimasu, kita rubah ke bentuk jisukei dulu, jadinya hanasu ya. Jadi kalau misalnya di pola kalimat ini udah berubah ya, udah berubah bentuknya ke bentuk jiso, terus kotoga dekimasu. Ini memakai lebih spesifik ya kan. Kayak misalnya ini saudara Rika bisanya apa? Dia bisa berbicara. Jadi kita tambahin aja, jadi lebih ke spesifik. Lanjut ke nomor 2-nya. Untuk nomor 2, Egi sama otoba ini noru kotoga dekimasu, yang artinya saudara Egi bisa naik motor. Ini juga sama nih. Ini kata kerjanya kan ngelimas ya, ngelimas. Kita rubah dulu ke bentuk jisoke, jadinya noru ya. Bentuk noru, terus apa nih bisanya dia? Menaiki apa? Menaiki motor misalnya ya. Jadi Egi sama kotoba ini noru kotoga dekimasu. Jadi lebih spesifik tahu nih ya saudara itu bisanya apa, naik motor. Nah, lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 itu watashi wa radio o naosu kotoga dekimasu. Ini juga artinya sama, saya bisa memperbaiki radio. Ini juga sama nih, kita ubah dulu ke bentuk jisokei ya. Dari itu naoshimasu jadinya naosu ya. Rubah ke bentuk jisokei jadinya naosu. Terus bisanya apa nih? Memperbaiki radio ya. Memperbaiki radio. Jadi watashi wa radio o naosu kotoga dekimasu, yang artinya saya bisa memperbaiki radio. Jadi untuk pola kalimat B ini sama seperti poin A, cuman lebih spesifik nih. Bisanya apa nih? Bisanya apa ya? Cara menjelaskannya bentuk kata kerjanya kita rubah ke bentuk jisokei seperti itu. Nah, lanjut ke poin C ya. Nah, untuk poin C ini tuh untuk pola kalimatnya itu ya, shumi wa jisokei plus kotoga, yang artinya tuh hobi saya adalah. Untuk
artinya hobi saudara Egi bermain gitar. Ini juga sama nih, ini juga dirubah dulu ke bentuk cisoke kata kerjanya. Terus hobinya apa nih? Sumiwa gitako. Ya, gitako riukotodes, artinya bermain gitar. Nah, nomor juga untuk nomor 3 ya. Untuk nomor 3 juga sama. Rika Sangwa, Shumi, wa, Eiko, Kamu Fotodes, yang artinya hobi saudara Rika menggambar lukisan. Ini juga
Sekian penjelasan untuk pola kalimat ya dari bab 18.